Shalom Bapak Ibu semua, kita mengucap syukur hari ini kita masuk lagi ke minggu ketiga di bulan Januari tanggal 19 Januari 2025. Dan hari ini saya masih melanjutkan seri khotbah tentang kelahiran kembali. Hari ini saya akan bicara secara khusus tentang proses pengudusan atau sanctification. Mari kita berdoa sebelum kita membahas firman Tuhan ini lebih lanjut. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah salah, karena Engkau tidak pernah gagal dalam melanjutkan karya keselamatan-Mu di dalam hidup kami. Hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan hari ini yang sudah memberkati hamba, boleh menolong, menguatkan kami semua, dan membawa kami terus-menerus berada dalam proses pengudusan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 1-8. Saya akan membacakan bagian ini ketika firman Tuhan disampaikan. Satu kali saya melayani seorang ibu yang sedang marah besar. Dia marah besar, dia mengeluarkan kata-kata kutu, kata-kata yang jahat, kata-kata makian. Saya katakan kepada dia, kamu harus sabar, jangan sampai kamu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Sebagai orang percaya itu teladan yang tidak baik. Ibu itu katakan kepada saya, nggak apa-apa kok marah, Bu. Orang teman kerja saya bilang begini, nggak apa-apa kamu marah. Karena kata ibu pendeta saya, marah-marah itu nggak apa-apa. Mau banting pintu, mau maki, mau mengeluarkan kata-kata kutuk, nggak apa-apa. Yang penting emosi kamu dikeluarkan. Gak apa-apa nanti kalau sudah selesai, kamu minta ampun sama Tuhan. Demikian juga dengan dosa-dosa lain. Mau dosa seksual, dosa pornografi, dosa pembunuhan, dosa apa saja. Kamu gak apa-apa buat karena kita masih tinggal dalam darah dan daging. Nanti kalau sudah selesai berbuat dosa, kita minta ampun kepada Tuhan. Bapak Ibu, sekilas nampaknya apa yang dikatakan orang tadi benar. Karena kamu masih tinggal dalam darah dan daging, kamu masih jatuh dalam dosa. Sekilas nampak benar Bapak Ibu. Tapi tentu kalau kita membaca bagian 1 Tesalonika 4 ayat 1-8, kita akan mendapati bahwa apa yang dikatakan oleh teman dari ibu tadi, yang disampaikan oleh ibu pendetanya, adalah hal yang salah. Hal yang tidak dapat diterima. Nah, mengapa Bapak Ibu? Sebelum kita lanjut, mari saya bacakan untuk kita 1 Tesalonika 4 ayat 1-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Nasihat supaya hidup kudus. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepadamu. Bapak Ibu, dalam dunia teologi apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini disebut proses pengudusan atau sanctification. Ketika seseorang mengalami kelahiran baru, dia mengalami yang disebut justification seperti yang Pak Riki sampaikan 2 minggu lalu. Nah, sesudah mengalami justification ada bukti-bukti yang bisa kita lihat, yang kita pelajari minggu lalu sesuai dengan khotbah yang saya sampaikan. Dan hari ini kita belajar bagaimana sebagai orang percaya
kita telah tetap melanjutkan hidup kudus, hidup dimenangkan, born again, dalam proses yang panjang. Proses yang tidak berakhir sampai kita menutup mata, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Itulah yang disebut dengan proses pengudusan atau sanctification. Nah, kelahiran baru hanya merupakan titik awal bagi seseorang ketika dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat. Namun proses sanctification ini akan berlanjut seumur hidup kita. Bapak Ibu, ada kisah tentang seorang laki-laki yang baru saja membeli rumah. Nah, di halaman belakang rumahnya ada sebuah pohon yang bagi dia cukup indah sehingga dia mempertahankan pohon itu. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Winter berubah menjadi spring. Ketika spring tiba, dia melihat pohon itu mengeluarkan kuncup-kuncup bunga yang berwarna merah muda, sangat cantik. Dia bilang, wah bagus juga, bunga dari pohon ini bagus. Tapi tidak berapa lama kemudian Bapak Ibu, datang angin yang cukup kencang, sehingga kuncup-kuncup bunga merah muda tadi berterbangan ke sana-sini dan menimbulkan kekacauan, kekotoran bagi halaman rumah laki-laki ini. Dia katakan, aduh sialan, kenapa saya pertahankan pohon ini? Saya akan tebang saja dia. Tapi saya kasih dia waktu lagi. Kemudian apa yang terjadi? Spring berganti menjadi summer. Nah, ketika summer datang, pohon yang dia anggap tidak berguna ini lagi mengeluarkan buah berwarna hijau kecil. Dia pikir, wah, ternyata ini pohon yang punya buah, ada gunanya. Saya akan pertahankan dia. Kemudian dia pergi mengambil buah itu dan coba memakannya. Dia menyesal dan kecewa karena apa? Buah pohon itu ternyata adalah buah pohon yang pahit dan sepat. Wah, ini memang benar-benar tidak berguna. Saya akan segera menebang pohon ini. Tapi apa yang terjadi kemudian? Dari summer berubah menjadi fall. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika dia berusaha untuk memutuskan untuk menebang pohon ini, pohon itu tiba-tiba mengeluarkan buah merah yang besar yang dikenal dengan nama buah apel. Ketika dia memakannya, dia sangat senang karena buah apel itu sangat manis, empuk, juicy rasanya. Nah Bapak Ibu, seperti itulah hidup kekristenan sesungguhnya. Awal pertobatan kita itu seperti bunga dengan kuncup merah muda yang indah. Kelihatannya semua hal bahagia, semua hal menyenangkan. Tapi ada saatnya ketika dalam hidup kita mulai muncul hal-hal yang pahit, hal-hal yang sepat, masalah dalam hidup kita yang membuat kita mulai meragukan. Apakah benar-benar saya sudah born again? Apakah benar-benar saya sudah menerima keselamatan kekal? Pastikah saya masuk ke dalam kerajaan surga? Namun kita melihat bahwa buah pohon hijau tadi tidak akan menjadi buah hijau selama-lamanya. Dia akan berkembang menjadi buah merah yang enak, yang juicy, yang manis rasanya. Tapi dia membutuhkan waktu. Demikian pula dengan hidup kekristenan Bapak Ibu. Dalam hidup kekristenan, buah-buah termanis yang kita hasilkan dari hidup kita adalah buah-buah yang dihasilkan dalam jangka waktu yang panjang. Melewati proses, melewati masalah, melewati pergumulan, melewati kepahitan dan kesempatan hidup sana-sini. Bapak Ibu, sehingga mari kita lihat apa yang terjadi dalam proses pengudusan ini. Apa yang terjadi dengan sanctification dalam hidup orang percaya. Yang pertama Bapak Ibu, sanctification adalah kehendak Allah. Ini sudah pasti. Kita baca tadi dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3 dikatakan, karena inilah kehendak Allah, pengudusan. Apa artinya kata pengudusan ini Bapak Ibu? Nah, kata pengudusan dalam Alkitab berarti dipisahkan atau memisahkan dengan tujuan untuk penggunaan untuk sesuatu hal yang khusus. Nah, secara kiasan ini berarti menjadikan suci atau menjadikannya sakral. Dan secara etimologis kata ini berasal dari kata Latin sanctificare yang berasal dari kata santus, ya, yang berarti suci. Bapak Ibu ingat kalau kita menyebut oh Santo Yusuf, ya, karena artinya itu orang suci, Yusuf orang suci. Nah, karena pengudusan ini merupakan kehendak Allah, berarti sebagai orang percaya yang sudah born again, yang sudah dilahirkan kembali, kita harus hidup dalam proses pengudusan ini. Kita harus hidup dalam sanctification.
Tidak memandang berapa tahun usia kita telah menerima Tuhan Yesus. Mungkin ada orang yang menerima Tuhan Yesus pada waktu dia usia 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Sampai kita umur 100 tahun, itu berarti ada 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun berjalan bersama dengan Tuhan. Proses sanctification akan terus berlanjut sampai kita menutup mata atau sampai Tuhan Yesus datang kembali. Apakah Bapak Ibu pernah terkena infeksi? Ya, kalau kita terkena infeksi, biasanya dokter memberikan kita antibiotik untuk mematikan semua bakteri. Dan dokter selalu berpesan, kalau antibiotiknya itu jumlahnya 10, itu harus dihabiskan 10-10-nya dan tidak boleh ada yang tidak dimakan. Walaupun kita tidak mengalami rasa sakit lagi. Rasa sakit itu sudah hilang atau kita menganggap diri kita sudah sembuh. Antibiotik itu harus dihabiskan. Mengapa Bapak Ibu? Dokter memerintahkan kita untuk menghabiskan antibiotik. Karena kalau antibiotik itu tidak kita habiskan, maka bakteri yang ada akan, karena dia tidak mati sepenuhnya, dia akan berkembang biak dan menjadi kebal terhadap antibiotik tersebut. Sehingga ketika kita mengalami sakit yang sama lagi, dokter harus memberikan antibiotik dengan dosis yang lebih tinggi. Saya ingat waktu saya pernah ke Papua tahun lalu, saya kena UTI. Nah, waktu kena UTI bersama dengan seorang teman yang pergi ke Papua juga, Barbara namanya, dia dapat obat dari dokter dan saya tidak. Dia bilang, Sarah ambil aja antibiotik, cuma 1 aja. Nggak apa-apa kok. Kamu ambil, kamu makan itu. Dan memang Bapak Ibu, saya makan 1 antibiotik tersebut dan badan saya menjadi enak. Tidak rasa anyang-anyang lagi, tidak rasa sakit. Nah, hal yang sama terjadi dengan hidup orang Kristen. Dalam proses pengudusan, kita tidak bisa katakan, oh saya sudah lama jadi Kristen. Saya sudah 20 tahun jadi Kristen, sudah 30 tahun, 50 tahun. Saya sudah umur 90 tahun. Sehingga saya tidak membutuhkan proses sanctification lagi. Tidak bisa Bapak Ibu. Proses sanctification harus seperti antibiotik. Artinya apa? Dilanjutkan sampai habis. Demikian juga dengan proses pengudusan. Dilanjutkan dengan habis sampai kita menutup mata. Paulus mengatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Bapak Ibu bisa baca itu dalam Kolose 3 ayat 5, 1 Petrus 1 ayat 3-11. Semua bicara tentang bagaimana kita harus terus-menerus mematikan sesuatu yang jahat dalam diri kita. Sebagai sesuatu yang dilakukan terus-menerus. Tidak akan pernah selesai sampai pada akhirnya. Sehingga Bapak Ibu, selama pelayanan saya mengenal 2 jenis orang Kristen. 2 jenis orang Kristen. Orang-orang yang mereka sudah hidup lama dalam Tuhan. Mungkin umurnya sudah 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Tapi ada 2 jenis dari orang-orang seperti ini. Ada orang yang mereka berpikir, saya sudah 90 tahun, saya sudah 80 tahun, saya sudah 100 tahun. Sudah cukup saya hidup dalam sanctification. Sudah cukup saya untuk berjuang mematikan kedagingan saya. Sekarang saya nikmati hidup saya. Bapak Ibu, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang saya dapati kembali ke hidup lama. Mereka tidak menjadi orang yang bijak lagi. Mereka menjadi orang-orang yang seperti anak yang dulu, seperti waktu mereka kecil dulu. Kalau dulu mereka adalah orang yang egois, sekarang dengan mereka makin menua, hidup dalam kekristenan dan berhenti dalam proses sanctification, mereka menjadi orang yang egois kembali, bahkan mungkin lebih parah dari dulu. Kalau dulu mereka adalah orang yang serakah, atau orang yang sombong, atau orang yang tidak mau mengalah, orang yang tidak peduli kepada orang lain, tidak punya kasih kepada orang lain, mereka akan menjadi orang yang semakin dengan sifat yang jelek itu, semakin lama semakin parah. Sebaliknya, ada orang-orang tua atau mereka yang sudah berjalan dalam Tuhan sekian lama, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Mereka terus mengandalkan Tuhan dalam proses sanctification. Saya melihat ada perubahan yang signifikan. Mereka menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang penuh dengan wisdom, menjadi orang tua yang dapat diandalkan, dan kita melihat terus ada buah yang mereka hasilkan. Selalu ada perubahan demi perubahan dalam hidup mereka.
Nah, Bapak Ibu, tentu kita tidak mau menjadi seperti tipe orang tua yang pertama, yang merasa saya sudah hidup lama di dalam Tuhan. Tidak perlu kamu ajarkan apa-apa kepada saya lagi. Saya tahu apa yang harus saya buat. Tapi apa yang keluar dari dalam hidup mereka adalah buah-buah yang pahit, buah-buah yang sepat, buah-buah masa lalu yang tidak berguna sama sekali. Nah, Bapak Ibu, mengapa bisa terjadi demikian? Karena kelompok yang pertama ini berhenti dalam proses sanctification. Tapi kelompok yang kedua, grup kedua adalah grup yang merasa dan tahu bahwa proses sanctification adalah kehendak Allah yang harus terjadi seumur hidup saya. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Hal ini adalah hal yang sama terjadi dalam kehidupan orang Kristen seperti minum antibiotik tadi. Kelompok yang pertama, mereka seperti orang-orang yang berhenti minum antibiotik. Mereka berpikir bahwa mereka sudah sembuh, mereka sudah sehat. Tapi apa yang terjadi sesungguhnya kepada mereka? Yang sesungguhnya terjadi kepada mereka adalah bakteri dosa mereka berkembang biak makin banyak di dalam tubuh rohaninya. Yang kedua, Bapak Ibu. Yang kedua, kita belajar dari proses pengudusan atau sanctification ini adalah bahwa pengudusan sempurna adalah pekerjaan Allah, adalah tindakan Allah. Sebagaimana kelahiran kembali adalah semata-mata pekerjaan Roh Kudus, maka proses pengudusan atau sanctification adalah tindakan Allah melalui Roh Kudus. Kita tidak dapat mengalami dikuduskan tiap-tiap hari dengan kekuatan kita sendiri. Nggak bisa, Bapak Ibu. Karena itu ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia mengirimkan Roh Kudus turun di atas dunia ini untuk menjadi penghibur, menjadi penolong bagi orang-orang percaya untuk tetap hidup dalam proses pengudusan. Hanya Roh Kudus yang mampu melakukannya. Nah, ini sama seperti ketika seseorang baru dilahirkan dari dalam rahim ibu. Proses kelahiran ini hanya akan terjadi satu kali seumur hidup. Tidak ada orang yang bisa masuk kembali ke dalam rahim ibu dan dilahirkan kembali. Nah, tapi sesudah bayi itu lahir, bayi itu akan terus mengalami yang namanya dimandikan tiap kali. Dari kecil dia dimandikan. Sampai dia sudah besar, dia tetap akan melanjutkan proses mandi. Tiap kali dia merasa kotor, dia mandi. Itulah yang terjadi dengan proses sanctification. Artinya apa, Bapak Ibu? Seperti orang mandi tiap hari. Artinya, ketika kita jatuh dalam dosa, jatuh ke dalam hidup lama, jatuh ke dalam karakter lama, kita sadar. Kesadaran itu datang dari Roh Kudus. Dulu kalau kita berbuat dosa, kita bohong besar, kita membunuh, kita mencuri, kita berzina, kita tidak merasa bersalah. Kita melukai hati orang lain, kita tidak merasa bersalah. Tetapi sesudah born again, tiap kali kita melakukan hal-hal kecil yang melukai hati Tuhan, melukai hati sesama, ada perasaan bersalah dalam diri kita yang dilakukan atau dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengajarkan atau menyadarkan kita bahwa yang kamu buat tadi salah. Kamu baru saja berbohong walaupun kelihatannya bohong kecil. Kamu baru saja menyakiti orang lain walaupun nampaknya tidak terlalu apa-apa, tapi kamu baru saja menyakiti hati orang lain. Sehingga ketika kesadaran ini dibawa oleh Roh Kudus dalam hati kita, kita segera sadar, kita segera minta ampun. Nah, disinilah proses sanctification terjadi tiap-tiap hari, seperti orang yang mandi setiap hari. Dan sekali lagi, ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Ini bukan terjadi karena kekuatan kita secara manusia. Proses pengudusan ini membutuhkan kasih karunia Allah yang memampukan kita, menolong kita untuk sadar tiap dosa dan kesalahan, sadar untuk menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita, sadar untuk menjadi berkat bagi orang lain di sekeliling kita. Saya ingat ketika saya born again tahun 1989, hidup saya berubah 180 derajat. Tidak berarti bahwa saya tidak lagi melakukan dosa-dosa yang dulu pernah saya buat. Tidak berarti saya suci. Tidak sama sekali, Bapak Ibu. Saya masih jatuh dalam dosa. Tapi selama 35 tahun ini saya belajar bahwa tiap kali saya jatuh dalam dosa, tiap kali saya marah, tiap kali saya berusaha untuk diam, dendam, dan sebagainya, Roh Kudus mengajarkan kepada saya. Roh Kudus mengingatkan saya, kamu sudah berbuat dosa. Kamu harus minta ampun. Kamu harus segera menyelesaikan dengan manusia dan dengan Tuhan. Bukan seperti ajaran Ibu Pendeta yang saya katakan di awal khotbah saya tadi. Sama sekali tidak. Oh, nggak apa-apa. Kamu masih hidup dalam darah dan daging.
kamu masih jatuh dalam dosa. Ini cara penipuan iblis yang paling licik, Bapak Ibu. Paling berbahaya. Karena apa? Kita terus memakai kedagingan kita sebagai alasan untuk tidak hidup dalam proses pengudusan. Dan kalau kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Roh Kudus, peka terhadap apa yang dikatakan Roh Kudus kepada kita, maka kita akan melihat dulu 100%. Lama-lama kebiasaan lama, dosa lama, karakter lama yang jelek itu menurun. 70%, 60%, 50%, 20%, dan lama-lama menuju kepada kesempurnaan. Tabiat lama dikerat sedikit demi sedikit hingga menjadi makin sempurna. Kadang-kadang Tuhan harus melakukannya dengan mengutik kita. Kadang-kadang dia harus melakukan dengan menempeleng kita. Kadang-kadang dia harus melakukan dengan menghajar kita dengan lebih keras dan lebih kasar. Kadang-kadang kita perlu dicambuk, Bapak Ibu. Supaya apa? Kita mengalami proses demi proses. Karena dalam proses sanctification ini bukan hukuman Tuhan sama sekali. Tidak sama dengan hukuman, Bapak Ibu. Proses sanctification ini adalah disiplin yang diberikan seperti seorang bapa memberikan disiplin kepada anaknya. Dan sekali lagi, ini adalah tindakan Roh Kudus, tindakan Allah. Kalau begitu, apa tujuan sanctification? Mengapa kita harus tetap hidup dalam upaya pengudusan, upaya hidup kudus, hidup suci? Tujuannya apa, Bapak Ibu? Saya ingin Bapak Ibu lihat video ini sebentar. I love you, Mom and Dad. Oh my gosh, am I gonna... Dear Mom and Dad, I just want to say thank you for everything you've done to help me reach my dreams. From Woodley Field to Kaufman's. There's absolutely no way I could have done all this by myself. Both of you constantly took off of work and spent every dime you made just to put a smile on my face. My smile and appreciation for both of you has never stopped, and it never will. I will always remember traveling around Florida for baseball, trying to cheaply eat and save money, but I never could because you both always wanted me to have the best stuff to help me pursue my dreams. The money you both spent on traveling, gear, hotel, food, and all of those Gatorades I drank is much more than I could ever give you. But there was something I want to give to you. I am paying off the loan from the bank. Also, I paid off all your debt as well. What? Now, instead of trying to save money every weekend to replace the savings account you drained on traveling to play baseball, you can spend it on yourselves. Because you deserve the very best, I want you both to know how much I appreciate you and how none of this would be possible without you. Your giving hearts helped to shape my tiny dream into a reality. I love you both more than you could ever imagine and will never forget what you both have done. Now let's go celebrate. Merry Christmas. Love always, Brady. Bapak Ibu lihat video ini sangat menarik dan mengharukan, Bapak Ibu. Brady Singer, MLB player, ketika dia melihat bagaimana Tuhan memberkati dia dengan kekayaan yang sangat luar biasa dari bayarannya sebagai seorang pemain baseball, apa yang dia buat, Bapak Ibu? Dia membayar lunas hutang rumah orang tuanya. Dia membayar semua hutang orang tuanya, bukan saja hutang rumah, semua hutang kartu kredit. Bahkan dia melakukan apa saja yang dibutuhkan orang tuanya secara finansial. Karena dia katakan, orang tua saya sudah berkorban untuk saya. Ketika saya sedang berusaha berjuang untuk mencapai karir saya tertinggi, orang tua saya mengorbankan semuanya. Saya tidak bisa membalas kebaikan orang tua saya. Hanya dengan ini, dengan melunasi semua utang rumah mereka, utang kredit card mereka, dan berbagai hutang-hutang lainnya. Bapak Ibu, sama dengan yang dilakukan oleh Tuhan. Ketika dia mati di atas kayu salib bagi kita, dia memberikan keselamatan bagi kita. Dia mengetuk pintu hati kita sampai kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima keselamatan kekal ini tidak dapat kita balas, tidak dapat kita bayar dengan seberapa banyak pun harta yang kita miliki. Tidak bisa sama sekali, Bapak Ibu. Satu-satunya adalah bagaimana kita bisa membalas kasih Tuhan adalah berusaha menyenangkan hati Tuhan dalam segala hal, bahkan menjadi yang terbaik melalui proses sanctification.
Itu tujuan sanctification. Menjadi serupa dengan Allah. Menjadi serupa dalam karakter Allah. Menjadi serupa dengan sifat-sifat Allah. Dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan menyenangkan hati Tuhan selain mengikuti firman-Nya. Tadi kita lihat bagian pertama dikatakan bahwa sanctification adalah kehendak Allah. Karena ini adalah kehendak Allah, kita harus melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagian yang terakhir dari sanctification ini, Bapak Ibu. Bagaimana caranya agar sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah born again, kita tetap bisa hidup dalam proses ini seumur hidup kita sampai Tuhan Yesus datang kembali, sampai kita menutup mata. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan bagian ini secara langsung dalam Yohanes pasal 15 ayat 1-8. Saya baca sebentar ayat 2 untuk kita. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ya Bapak Ibu, kalau bicara soal Yohanes 15 ayat 1-8 ini adalah satu khotbah sendiri. Kalau mau dikhotbahkan, ini khotbah bisa terjadi dalam 1 jam, 1,5 jam. Ini diskusi yang menarik Bapak Ibu. Tapi tidak ada cara lain bagi kita orang percaya untuk bisa tetap hidup dalam proses sanctification selain dari apa? Membiarkan Tuhan memotong bagian yang kotor, bagian yang tidak berguna, bagian yang kering, bagian yang busuk dari hidup kita, agar kita bisa menghasilkan buah bagi Kristus. Bapak Ibu, proses sanctification ini adalah proses yang sakit. Sangat sakit Bapak Ibu. Tapi sekali lagi saya katakan, ini bukan hukuman Tuhan. Ini adalah bagian dari disiplin seorang bapa yang mengasihi anak-anaknya. Perhatikan ayat 2 tadi Bapak Ibu. Ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi dengan ranting yang tidak berbuah? Ranting yang tidak berbuah tidak perlu dibersihkan. Ranting yang tidak berbuah dipotong, dibuang, dicampakkan ke dalam api. Tapi ranting yang berbuah artinya orang Kristen yang sudah born again, yang sudah mengalami disucikan, dikuduskan oleh Tuhan, dia harus dibersihkan. Walaupun dia sudah berbuah, tapi dia harus dibersihkan supaya apa? Supaya dia berbuah lebih banyak lagi. Nah, mereka yang sudah dilahirkan kembali, mereka yang sudah dibersihkan oleh Tuhan, mereka yang sudah berbuah, akan mengalami pembersihan terus-menerus, supaya apa? Buahnya lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Nah, bagaimana caranya petani membersihkan ranting-ranting yang berbuah? Ketika cabang mereka mulai bertumbuh, Bapak Ibu, ia menumbuhkan daun dan ranting yang lebih kecil, yang seharusnya menghasilkan buah. Nah, namun dalam prosesnya, ia juga menghasilkan tunas-tunas yang tidak berguna, yang tidak menghasilkan apapun selain dari mengambil makanan atau sari-sari makanan untuk ranting yang menghasilkan buah. Nah, petani akan dengan cermat bisa membedakannya. Sehingga ketika dia melihat, oh ini tidak berbuah, di bagian ini tidak berbuah, carang-carangnya itu akan dipotong. Daun-daun yang busuk akan diambil, dibersihkan. Supaya apa? Sari-sari makanan itu benar-benar disalurkan kepada ranting-ranting yang berbuah, supaya mereka bisa berbuah lebih banyak lagi. Dan dalam proses pembersihan ini, dalam proses mengerat ini, terjadi hal yang menyakitkan. Nah, sama dengan kehidupan orang percaya. Ketika kita mengalami proses pengudusan, mengalami sanctification dalam hidup kita, ketika kita dikerat oleh Tuhan, itu terjadi hal yang menyakitkan. Ketika kita dikerat dari kesombongan, dari keegoisan, dari ambisi, dari dosa-dosa lama, dari manusia lama kita, yang bertentangan dengan hukum Tuhan, ketika Roh Kudus berusaha untuk membersihkan kita melalui pergumulan, melalui masalah, melalui berbagai hal, sakit Bapak Ibu. Tapi Roh Kudus akan mengerjakannya ketika kita membiarkan Dia mengambil bagian-bagian busuk itu dari dalam hidup kita. Kalau kita masih mengontrolnya, maka tidak akan terjadi proses pembersihan. Kalau kita masih memegangnya dan merasa, oh jangan ambil ini, saya nggak mau ini, saya nggak mau itu, maka tidak akan terjadi proses pengudusan. Proses pengudusan akan berhenti dalam hidup kita kalau kita tidak membiarkan, tidak surrender, tidak menyerahkan diri kita kepada Tuhan, berserah penuh dan membiarkan Tuhan membersihkan kita.
Nah, proses ini sekali lagi tidak bisa berhenti, harus terjadi terus-menerus. Kita harus membiarkan hati kita tiap hari, Tuhan bersihkan hati saya. Ketika kita menjalin relasi dengan Tuhan, berbicara kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, itu harusnya menjadi doa kita tiap hari. Tuhan bersihkan saya. Bagian mana yang engkau masih mau kerat? Bagian mana yang engkau tahu saya masih lemah? Bagian mana yang saya masih menghasilkan buah yang sedikit? Atau mungkin buah yang kecut? Tuhan kerat saya di bagian itu. Nah, ketika kita mengalami proses pengudusan ini, Bapak Ibu, sakit. Kadang-kadang saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa orang-orang yang Kristen palsu? Yang saya tahu kayaknya Kristennya palsu karena tidak menghasilkan buah apa-apa. Kenapa kok mereka hidup enak? Kenapa mereka nampaknya tidak punya masalah? Mereka tidak punya beban, mereka tidak punya pergumulan. Mereka hidup nyaman dari hari ke hari. Tapi kenapa orang Kristen yang sungguh-sungguh baik, menghasilkan buah, kelihatan sekali hasil pertobatan mereka? Kok mereka kayaknya hidup dari masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan, ada saja masalah hidup mereka. Tuhan mengingatkan saya dengan apa yang dikatakan dalam Roma 9 ayat 13. Aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Karena Tuhan mengasihi kita sebagai orang-orang yang terpilih, yang diselamatkan, Dia akan membentuk kita. Dia akan mengerat kita, mengerat manusia lama kita melalui pergumulan, melalui masalah, melalui berbagai kesulitan hidup. Dengan masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan itu, Tuhan mengizinkan manusia lama kita diproses, dikerat satu demi satu. Kesombongan kita dia bawa habis. Keegoisan kita dibawa habis, dibakar habis. Manusia lama kita yang bergulat dengan berbagai hal dan kelemahan dibersihkan oleh Tuhan satu demi satu. Sehingga kita makin berbuah banyak. Bapak Ibu lihat apa yang terjadi dengan Yakub, Bapak Ibu. Tuhan menghajar Yakub terus-menerus dalam hidupnya. Ketika dia berusaha menjadi seorang penipu, Tuhan menghajar dia lagi. Menghajar dia lagi. Sampai dia menjadi seorang Yakub yang bersih. Seorang Yakub yang jujur. Seorang Yakub yang tidak menipu lagi, Bapak Ibu. Dalam proses hidup Yakub begitu banyak kepahitan dialami. Tapi Tuhan mengerat hidup dia karena Tuhan mengasihi dia. Itulah gambaran orang-orang percaya yang melalui proses sanctification. Tapi mereka yang tidak mengalaminya seperti Esau. Tampaknya mereka bahagia, tampaknya mereka diberkati, mereka tidak punya masalah. Tapi apa yang terjadi dengan hidup mereka pada ujungnya? Mereka seperti ranting yang tidak berbuah. Yang pada ujungnya nanti hanya akan dipotong dan dibuang ke dalam api yang menyala-nyala. Bapak Ibu, hal yang sama terjadi dengan berlian, bukan Bapak Ibu? Bapak Ibu yang suka berlian tahu bagaimana proses berlian bisa terjadi. Berlian yang terindah dan termahal dihasilkan melalui proses panjang dari karbon yang telah melewati pemanasan dengan suhu yang sangat tinggi. Kemudian melalui penumbukan dengan kekuatan yang sangat keras yang terjadi selama ratusan tahun. Barulah terjadi berlian yang paling indah dan paling mahal. Tuhan banyak kali mengizinkan kita melewati suhu yang tinggi. Memurnikan kita. Supaya kita dapat menghasilkan buah yang banyak dan buah yang manis. Dan itu baru bisa terjadi sekali lagi kalau kita membiarkan Tuhan. Tiap-tiap hari membereskan kita. Mengerat kita. Membersihkan kita. Membutuhkan berserah total kepada Tuhan sebagai Bapa yang baik. Filipi 2 ayat 2-16 mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bagian ini menunjukkan bahwa kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Menunjukkan bahwa kita diproses terus-menerus dalam proses sanctification, dalam pengudusan. Supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Bapak Ibu tahu, Tuhan mau kita terus-menerus diproses sampai kita menjadi seperti bintang-bintang yang bercahaya di dunia. Bapak Ibu tahu apa ini? Glow sticks ini untuk bisa menjadi bercahaya
Dia harus dipatahkan, harus diremukkan, harus dihancurkan lebih dahulu, supaya dia bisa menghasilkan cahaya di dalam kegelapan. Sama seperti orang percaya, Bapak Ibu. Kalau kita tidak diremukkan oleh Tuhan, manusia lama kita tidak diremukkan oleh Tuhan terus-menerus, kita tidak bisa bercahaya seperti bintang-bintang dalam dunia ini. Setelah seseorang menerima keselamatan kekal, born again, dia tidak duduk santai dan mengatakan tugasku sudah selesai, namaku sudah dicatat dalam kerajaan surga. Tidak sama sekali, Bapak Ibu. Dia harus tetap mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan. Supaya dia bisa bercahaya, supaya dia bisa menghasilkan buah lebih banyak lagi. Sehingga tidak ada kata istirahat dalam proses sanctification. Banyak orang katakan, oh saya sudah dilayani, saya sudah born again, dan kembali kepada kehidupan lama. Bukan kehidupan yang seperti itu, Bapak Ibu. Yang tidak punya relasi dengan Tuhan. Bapak Ibu ingat Matius 7 katakan apa? Pergilah kamu, aku tidak mengenal kamu. Enyalah kamu, aku tidak mengenal kamu. Oh Tuhan, aku sudah mengusir iblis dalam namamu. Aku sudah melakukan mujizat ini. Aku sudah menyembuhkan orang sakit. Aku sudah begini begitu. Tuhan bilang apa? Enyalah kamu, aku tidak mengenal engkau. Orang-orang seperti ini tidak pernah hidup dalam proses sanctification. Mereka berhenti, mereka selesai karena mereka pikir namaku sudah tercatat dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, saya ingat peristiwa dalam hidup saya tahun 2008. Dalam pelayanan kami, Tuhan menempa kami dengan peristiwa yang sangat menyakitkan. Peristiwa yang sangat membuat kami jatuh sampai ke tanah. Tapi peristiwa itu menjadi satu titik tolak dalam hidup kami. Untuk dibebaskan, dilepaskan dari yang namanya kesombongan. Tidak ada hal yang dapat kita banggakan dalam pelayanan. Sama sekali tidak. Tuhan membawa meremukkan kami sampai ke dasar lautan. Supaya apa? Supaya kami bisa menghasilkan buah yang lebih baik lagi. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Kalau kita sedang berada dalam proses sanctification saat ini, merasa sakit, jangan komplain Bapak Ibu. Tapi bersyukurlah. Bersyukurlah bahwa Tuhan mengasihi kita seperti Tuhan mengasihi Yakub. Dan berdoalah demikian. Katakan kepada Tuhan, Tuhan apa yang Engkau mau aku pelajari melalui proses ini. Melalui problem ini, melalui masalah ini, melalui pergumulan ini. Apa yang Engkau mau aku pelajari. Bagian mana yang mau Engkau kerat. Kerat Tuhan, habiskan, bersihkan, sucikan. Supaya Engkau bisa memakai aku lebih baik lagi. Supaya aku bisa menghasilkan buah. Supaya aku bisa bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Maukah kita terus hidup dalam proses sanctification? Hanya kita yang bisa menjawab ya atau tidak kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami gagal dan berhenti dalam proses sanctification. Ampuni kami kalau seringkali kami lari dari Tuhan dalam proses sanctification. Tapi tolong kami Tuhan, supaya kami setia dalam proses ini memberikan hati kami, diri kami, dibersihkan oleh Tuhan sampai Engkau datang kembali. Hamba berdoa jika ada di antara kami yang saat ini sedang lari menjauh dari Tuhan. Sudah hidup baru, sudah pernah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kemudian mulai lari dari proses sanctification. Tidak mau menerima rasa sakit karena dikerat. Tuhan bawalah kami kembali. Supaya kami tidak terlambat. Supaya kami tidak menjadi barisan yang dibuang ke dalam api kekekalan. Tolonglah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini membangkitkan kami lagi. Membangkitkan hati kami lagi. Untuk hidup dalam keseriusan dengan Tuhan. Untuk mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar. Sampai Engkau datang kembali. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya berdoa supaya kebenaran firman Tuhan tentang proses pengudusan sanctification memberkati kita semua dan kita punya niat baru, tekad baru. Tuhan, menjalani 2025, tolong saya untuk tetap hidup dalam proses pengudusan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala kita dan mengangkat hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin.